Nah, kalau ortu, orang saya mengajarkan ini untuk membangun kepatuhan anak dari kecil, ya. Kita biasanya orang tua sering memberikan instruksi ke anak. Nah, instruksinya seperti saya tadi bilang, instruksinya harus sudah anak sudah mengerti instruksi itu, anak mampu melakukan apa yang diinstruksikan. Ya, seperti tadi bilang, saya 80% anak sudah bisa, 20% tinggal usaha anak untuk melakukan hal itu. Nah, umpamanya anak kita biasanya bisa kok sekarang nggak bisa, ya kita bantu. Karena saya mau ngomong di sini, orang tua itu bukan terapis. Kalau terapis itu punya target untuk bisa target atau goal yang untuk anak yang harus mereka capai. Kalau orang tua, mereka punya goal boleh, tetapi goal itu tidak harus tercapai. Karena kalau itu orang tua sudah mempunyai goal, orang tua akan memberikan pressure ke anak untuk supaya goal itu tercapai. Dan kalau itu terjadi, anak itu akan merasa bahwa saya dikasih pressure yang mungkin kadang-kadang orang tua nggak sadar bahwa pressure itu dalam jangka waktu lama tidak eh, tidak memberikan hasil yang positif. Jadi kalau saya ngomong orang tua itu jangan jadi terapis. Orang tua hanya memberikan instruksi atau tugas atau apapun, tetapi itu tidak harus berhasil. Kalau umpamanya dia nggak berhasil, ya dibantu, gitu loh. Kalau umpamanya dia sampai memang sampai beberapa kali nggak berhasil, berarti tugas itu terlalu besar untuk dia. Jadi ibu harus pecah-pecah tugas itu menjadi tugas yang lebih kecil-kecil lagi, yang menyebabkan anak akan mempunyai chance lebih besar untuk berhasil melakukan itu. Seperti ini. Saya mau mengajarkan mandi. Nah, mandi itu tugasnya besar sekali kan. Pertama, dia bisa ambil handuk. Terus habis itu dia bisa ngambil air dengan gayung atau dia pakai shower, buka showernya. Habis itu dia harus bisa menyabuni tubuhnya atau memakai shampoo di kepalanya. Setelah itu dia harus bisa mengguyur badannya, membersihkan badannya dengan shower ataupun dengan gayung. Setelah itu harus bersih, anak ini bisa memakai handuk untuk mengeringkan tubuhnya. Nah, kalau di mandi seperti ini, ibu mau oke target saya anak saya bisa mandi. Nah, kalau ibu lakukan seperti ini, yang namanya dari tadi ambil handuk sampai mengeringkan tubuh, anaknya nggak akan bisa-bisa. Dan kita pun akhirnya surrender, menyerah, sudah nggak bisa lah. Saya nggak mampu mengajar anak saya mandi dan anak saya memang tidak mampu mandi sendiri. Nah, ini yang saya bilang, akhirnya pembelajaran itu tidak bisa dilakukan orang tua. Saya bukannya meminta orang tua melakukan hal itu pasti bisa, enggak. Tapi orang tua bisa mengajar anak, tapi maksud saya target nggak harus tercapai. Tapi kalau mamanya yang ibu ajarkan seperti mandi seperti ini, ya nggak akan mungkin tercapai.
mungkin tahunan baru bisa tercapai. Jadi saya harapkan orang dari yang besar itu potong-potong aja. Sekarang yang target dari mandi itu saya cuma mau anak saya mungkin mengeringkan tubuhnya sendiri dengan handuk. Nah itu lebih make sense. Tetapi kalau anaknya nggak bisa, dibantu terus karena latihan terus akhirnya anak ini mengerti. Nah, jadi saya kenapa orang tua saya nggak mau orang tua punya target yang intinya harus tercapai, karena saya enggak mau orang tua tuh marah-marah sama anak. Saya mau orang tua itu selalu nice, ya umpamanya kalau kamu nggak bisa, yuk dibantu yuk. Kita oke keringkan tubuhnya, kamu bisanya kaki, dada, tapi yang belakang caranya begini. Caranya mungkin handuknya gerak-gerakkan ke kiri dan ke kanan dengan kedua tangannya. Nah, biasanya itu sulit untuk anak-anak kecil, tapi kita bantu. Nah, kalau kita melatihnya dari sekarang, pasti satu saat akan bisa. Gitu ya. Jadi itu yang concern saya, orang tua jangan memberikan tugas yang besar yang membuat dia sendiri frustasi kalau itu tidak tercapai. Dan anak-anak pun juga jangan sampai mereka sendiri frustasi menghadapi orang tuanya. Ya. Jadi saya lebih concern hubungan antara orang tua dan anak itu masih tetap bagus, masih tetap menyenangkan daripada saya mencapai tugas yang harus dicapai. Karena itu sebenarnya tugasnya itu orang tua tuh boleh melatih, tetapi tidak harus bisa mencapai itu nggak apa-apa. Nah, nanti kita kalau terapis memang tercapainya dalam waktu sesingkat mungkin. Kalau orang tua tidak, sesering mungkin. Nah, jadi orang tua punya lebih banyak waktu untuk melakukan latihan-latihan tersebut. Dan akhirnya anaknya juga bisa. Nah, di sini saya jelaskan bagaimana untuk membangun kepatuhan anak. Ya, anak itu namanya anak-anak, dia akan patuh. Kadang-kadang kita perlu reward. Rewardnya di sini ini kita pakai token. Kenapa kita pakai token? Karena saya mau membuat tiap kali ini satu instruksi, satu token, satu reward. Token ini boleh apa saja ya. Mungkin boleh model koin, atau bisa pakai batu, atau bisa pakai benda apapun lah. Yang nantinya itu, tapi yang nggak berbahaya bagi anak. Karena token itu bisa juga nanti disimpan oleh anak. Sampai berapa, nah akhirnya boleh ditukarkan dengan reward. Nah reward ini nanti ya tergantung orang tua mau dikasih apa. Tapi nanti saya ada ngomong mengenai leveling reward. Nah itu berdasarkan umpamanya rewardnya untuk satu instruksi, satu token, satu reward. Rewardnya ini dengan yang 5 instruksi, 5 token, baru boleh satu reward. Itu mungkin harus dibedakan. Itu harus dibedakan. Jadi seperti kita mengerjakan satu, rewardnya 100. Mengerjakan 5, rewardnya juga 100. Nah, mungkin nggak 100 lah, mungkin 300 gitu loh. Jadi harus ada bedanya. Mungkin di sini mungkin dengan uang, kalau anak-anak yang ngerti uang, atau dengan boneka, mainan, atau dengan makanan. Nah, kalau makanan itu bisa mungkin dengan sedikit banyaknya makanan. Nah, ini mengajarkan anak-anak untuk bahwa enggak tiap instruksi begitu saya dapat token, saya terus dapat reward. Memang awalnya kita akan memberikan pemahaman seperti itu.
ini kan awal karena anaknya masih belum mengerti. Saya kasih instruksi yang mudah saja. Mungkin, oke, pegang hidungmu. Dan kita tahu dia sudah tahu. Pegang hidungmu. Oke, pegang hidungmu. Bagus. Saya kasih satu token. Mungkin tokennya itu seperti model kartu kredit kosong. Yang ada tuh banyak yang dijual sekarang kartu kredit yang putih itu aja. Kamu saya kasih satu. Setelah itu dia mungkin akan mengembalikan ke saya dan saya akan memberikan reward-nya. Nah, ini bisa dilakukan orang tua seperti ini di rumah. Nanti saya ada model video, modelnya caranya memberitahu anak dengan token itu lain lagi. Nanti di video itu mungkin lebih jelas. Setelah itu kalau anak ini sudah konsisten melakukan itu, nah kita boleh mengatakan ke anak. Jadi umpamanya kita merubah suatu sistem pemberian reward, kita harus beritahu anak, kamu nantinya dapat reward ini, hadiah ini, kalau kamu sudah mengerjakan, kalau kamu sudah punya 2 token. Mungkin 2 kartu ini. Jadi oke. 1 instruksi masih 1 token. Nah, ini 2 instruksi, baru terus dia dapat 2 token. Baru dia bisa menukarkan dengan reward. Atau kita memberikan reward-nya, nah tapi tokennya harus diambil kembali. Itu dikembangkan terus sampai anak menjadi instruksinya 5 instruksi, atau Ibu bisa juga dari instruksi yang singkat, yang sangat singkat sampai instruksi yang kompleks seperti ambil dompet. Sekarang 2 instruksi, ambil dompetnya, masukkan ke dalam tas. Ambil dompet dulu. Ambil dompet. Setelah itu, setelah dompet diberikan ke ibu, ibu bilang, masukkan ke dalam tas mama. Ya. Hal itu sudah setiap pada waktu ambil dompet, ibu berikan 1 token. Ya. Tapi kali ini kan bilang 2 token baru dapat hadiah. Oke, kamu masih punya 1. Sekarang saya berikan instruksi kedua, masukkan ke dalam tas. Oke, dia sudah masukkan ke dalam tas, kita berikan kartu atau token lagi. Nah, dengan 2 token, dia bisa, kamu saya berikan hadiah ini. Oke, tokennya diambil. Atau token itu diperlihatkan ke anak, kalau anak belum bisa menyimpan, ya mungkin berikan 1 tempat yang visual. Maksudnya visual itu yang tembus pandang. Mungkin taruh di dalam lemari. Kamu lihat, kamu masih punya 2. Nanti kalau ini mungkin sampai 5. Kalau 5 kamu dapat hadiah ini. Nah, seperti kita kalau main di mana ya, time zone kayaknya ya. Itu kan seperti itu. Akhirnya anak ini berkembang. Kepatuhannya terbentuk dari orang tua ke anak karena orang tua selalu memberikan instruksi yang memang 80% anak bisa, 20% anak usaha. Nah, ini akan berkembang banyak. Nah, kalau umpamanya ada orang tua tanya, loh gimana kalau umpamanya kita mengajarkannya nggak bisa? Kalau mengajarkannya nggak bisa itu nanti boleh dikasihkan, diajarkan dulu. Kalau awal-awal anak belum tahu apa-apa, itu dilatih dulu. Dilatih dulu, oke, mungkin dibantu full prompt dengan bantuan yang full, karena anak nggak tahu apa-apa. Setelah itu dilepas pelan-pelan, akhirnya anak bisa.